شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah berada di hadapan mata kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam berdoa, semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan hidayah kepada kita di dalamnya dan menerima amal-amal ibadah kita. Selayaknya menyambut tamu agung, sepatutnya kita melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Di kesempatan ini, saya ingin mengingatkan dua persiapan utama. Persiapan yang pertama adalah dengan amalan-amalan hati. Apa saja amalan hati yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Paling tidak ada 7 amalan hati. Yang pertama dan kedua adalah cinta dan pengagungan. Ini 2 amalan hati yang tidak terpisahkan. Karena cinta dan pengagungan itu adalah pondasi semua amal ibadah. Artinya, semua amal ibadah kita harus dibangun di atas 2 dasar ini. Cinta kepada Allah dan terhadap semua yang Allah cintai. Termasuk Ramadan dan sejumlah ibadah yang ada di dalamnya adalah hal yang Allah cintai. Maka kita pun harus cinta. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua yang Allah agungkan. Termasuk Ramadan dan semua amal-amal soleh yang ada di dalamnya. Ini 2 pondasi seluruh amal ibadah. Cinta dan pengagungan. Dan pengagungan akan melahirkan ar-raja wal khauf, takut dan harap. Sehingga kata para ulama, ini 3 rukun ibadah. Mencintai Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Semua amal ibadah kita harus disertai 3 rukun ibadah hati ini. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah pernah mengatakan, al-ibadatu tajma'u kamalal mahabbati wa kamalal dhulli. Ibadah itu mengumpulkan 2 hal. Kesempurnaan cinta dan kesempurnaan perendahan diri kita di hadapan Allah. Fal-abid muhibbun khadi'un. Maka orang yang beribadah adalah orang yang mencintai dan tunduk. Merendahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkannya.
Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, al-ubudiyatu madaruha ala qaidatain huma asluha. Penghambaan beredar di atas dua pondasi yang merupakan akarnya, yaitu yang pertama, hubbun kamilun, cinta yang sempurna, wa dhullun tamun, dan perendahan diri kita yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mengagungkan Allah. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang definisi ibadah. Dan ini penting kita pahami, karena bagaimana mungkin kita beribadah tapi kita nggak ngerti apa itu ibadah. Tentu kita nggak akan bisa kalau begitu beribadah dengan sebaik-baiknya. Pahami dulu apa itu ibadah, baru kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maka Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'dhiman. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala disertai cinta dan pengagungan. Bifi'li awamirih wajtinabi nawahiyih, dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, sesuai dengan cara yang datang dalam syariatnya, yaitu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi. Al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla, merendah diri di hadapan Allah azza wa jalla. Mahabbatan wa ta'dhiman, yang disertai cinta dan pengagungan, yaitu cinta kepada Allah dan pengagungan terhadapnya, juga cinta terhadap apa yang dia cintai dan pengagungan terhadap apa yang dia agungkan. Bifi'li awamirih wajtinabi nawahiyih, dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, sesuai dengan cara yang terdapat di dalam syariatnya, yaitu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi berdasarkan keterangan para ulama tersebut, maka kita pun paham ibadah itu dibangun di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengagungan terhadapnya. Begitu pula cinta kepada syariatnya dan pengagungan terhadap syiar-syiarnya. Dan ibadah cinta kepada Allah, Allah ingatkan di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yaitu mereka mempersekutukan makhluk tersebut dengan Allah. Caranya gimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik itu. Dan konsekuensi cinta kepada Allah, kita pun mencintai syariatnya. Sebagaimana kita mencintai orang-orang yang menjalankan syariatnya. Dan inilah yang disebut cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang membenci satu ajaran syariat
membatalkan keislamannya. Artinya dia murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, mereka Allah sesatkan karena mereka benci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Sehingga kata Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, man abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa membenci satu ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia amalkan, maka dia kafir. Jadi orang yang membenci puasa, meskipun dia puasa, maka dia kafir. Dan ini disepakati ulama 4 madhab. Cuma kita harus bedakan antara membenci karena tabiat dan membenci kepada syariat. Secara tabiat, manusia membenci rasa lapar. Makanya kalau kita lapar, kita berusaha menghilangkan rasa lapar kita. Karena kita nggak suka lapar. Tapi bersamaan dengan itu, tidak boleh kita membenci syariat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kamu berperang, yaitu berjihad di jalan Allah. Padahal berperang itu kamu benci. Artinya, tabiat manusia membenci perang. Tapi bersamaan dengan itu, kita nggak boleh membenci syariat berjihad. Barang siapa membenci syariat berjihad, meskipun dia berjihad, barang siapa membenci syariat puasa, meskipun dia puasa, maka Islamnya batal. Kenapa Islamnya batal? Karena dia menghancurkan pokok keimanan, pokok penghambaan kepada Allah, yaitu cinta. Pokok penghambaan yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengagungan. Di surat Az-Zumar ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Artinya, di hari kiamat kelak, benar-benar Allah Jalla wa'ala akan tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Maka sudah sepatutnya kita mengagungkannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya orang yang berbuat syirik itu berarti dia mengotori kemuliaan Allah. Makanya kita ucapkan subhanallah. Maha suci Allah. Orang yang berbuat syirik juga merendahkan Allah. Makanya kita katakan wa ta'ala. Kalau dilanjutkan, Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Juga Allah ingatkan di surat Al-Hajj ayat ke-32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Dan Ramadan serta ibadah-ibadah yang ada di dalamnya terkandung syiar-syiar Allah yang sangat agung. Oleh karenanya jemaah sekalian, mengolok-olok atau merendahkan satu ajaran syariat membatalkan keislaman. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau syariatnya dan dengan rasulnya atau hadis-hadis beliau
kalian mengolok-olok, kalian jadikan bahan candaan, atau di masa sekarang bahan stand up komedi. La ta'tadhiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya meskipun kalian main-main, apalagi serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Jadi, kalau ada orang yang mengolok-olok atau merendahkan atau menghina satu ajaran syariat, maka Islamnya batal. Dan ini juga disepakati ulama 4 madhab. Tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Itu membatalkan keislaman. Karena itu menghancurkan pokok keimanan dan pondasi penghambaan, pondasi ibadah sampai ke akar-akarnya. Sebab pengagungan bersama dengan cinta adalah pondasi ibadah. Maka jemaah sekalian, sambutlah Ramadan dan semua amal-amal soleh yang ada di dalamnya dengan cinta dan pengagungan. Sebelum masuk Ramadan, kita sudah dapat pahala loh. Cukup kita hadirkan di hati kita cinta kepada Ramadan karena Allah mencintainya. Mengagungkan Ramadan karena Allah mengagungkannya. Kita sudah dapat pahala. Dan betapa agungnya Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Di hadis yang lain, pintu-pintu langit. Di hadis yang lain, pintu-pintu rahmat. Dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan pengagungan Allah terhadap bulan Ramadan. Maka kita pun harus mengagungkannya. Oleh karenanya jemaah sekalian, ingat, pahala amal-amal soleh kita di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ingat juga, dosa sama, dilipat gandakan juga. Cuma dosa tidak dilipat gandakan jumlahnya. Namun, bentuknya lebih besar. Jenisnya lebih besar. Beda dengan pahala, Allah lipat gandakan jumlahnya. Satu kebaikan, Allah lipat jadi 10, jadi 700, dan seterusnya. Tapi dosa tetap sama. Cuma, jenisnya menjadi lebih besar di bulan Ramadan. Jadi jangan kita mengira cuma amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Dosanya juga lebih besar. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, seakan dia tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan Ramadan. Dia seakan meremehkan sesuatu yang Allah muliakan. Dan juga karena di bulan Ramadan, dorongan untuk berbuat dosa itu berkurang. Kenapa? Karena Allah ikat setan-setan. Kok kita masih berbuat dosa? Maka dosanya menjadi lebih besar. Jadi berbuat dosa di bulan mulia, di waktu-waktu mulia, sama juga di tempat mulia, maka dosanya akan menjadi lebih besar. Terlebih lagi berbuat dosa di saat dorongan untuk berbuat dosa itu sangat kecil atau berkurang. Jadi, hendaklah kita cintai dan kita agungkan Ramadan. Amalan hati yang ketiga. Hendaklah kita senang, bergembira, dan bersyukur dengan kedatangan Ramadan. Al-Allamah Abdul Razak Al-Badar hafizahullah mengatakan, "Fal wajib an nafraha ghayatal farhi wa an nas'ada ghayatas sa'adah." Wajib bagi kita sangat senang dan sangat bergembira bi iqbali hadza syahril karim, dengan kedatangan
bulan mulia ini bi khairatihi al-wafirah, karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang melimpah, wa mayyizatihi al-azimah, dan keistimewaan-keistimewaan yang sangat besar. Kenapa wajib kita bergembira? Karena itu perintah Allah dalam surat Yunus ayat ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Ulama ahli tafsir menjelaskan. Yang dimaksud dengan anugerah dan rahmat Allah itu adalah nikmat-nikmat ibadah. Nikmat hidayah. Nikmat berupa peluang-peluang meraih rahmat dan ampunan Allah. Dan tidak diragukan lagi, Ramadan, nikmat itu lebih besar. Meskipun ayat ini bersifat umum. Di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, nikmat-nikmat itu lebih besar. Maka Allah perintahkan kepada kita dalam ayat ini, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya, apa yang mereka kumpulkan adalah harta benda mereka, kenikmatan dan kemewahan dunia mereka. Maka nikmat ibadah itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Jemaah sekalian, jangankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat solat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru 2 rakaat solat sunnah, bukan solat wajib. Sebelum subuh di luar Ramadan. Maka ibadah-ibadah yang begitu banyak, yang wajibnya maupun yang sunnahnya di bulan Ramadan, tentu itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, tatkala kita terima gaji misalkan, apalagi dapat bonus, atau dapat keuntungan bisnis, kemudian dibandingkan dengan kita bisa sholat 5 waktu, mana kita lebih senang? Tadi kita sholat subuh, apakah kita senang melebihi senangnya kita ketika dapat duit? Apakah ketika berjumpa dengan Ramadan, kita senang melebihi senangnya kita ketika dapat keuntungan 1 miliar, 2 miliar? Maka lihat hati kita sendiri. Kalau ternyata kita lebih senang karena mendapatkan keuntungan dunia dibandingkan nikmat ibadah, berarti ada masalah dalam hati kita. Dan juga ada masalah dalam pemahaman kita. Hal yang mubah, wajar kalau kita gembira senang dengan harta kita. Itu wajar, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita lebih senang, lebih bergembira dengannya daripada nikmat ibadah yang Allah anugerahkan kepada kita. Tadi bisa sholat subuh. Sebelum subuh bisa sholat 2 rakaat. Tadi bisa zikir pagi. Itu harusnya kita lebih bergembira dibandingkan semua nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula tatkala kita bersedih karena hilangnya uang kita atau hilangnya harta kita, harusnya kita lebih sedih karena terlambat sholat, karena nggak sempat sholat sunnah, karena belum zikir pagi petang, dan seterusnya. Maka sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan. Amalan hati yang keempat untuk menyambut bulan Ramadan adalah ingat mati. Hadirkan dalam hati kita, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan ini kiaskan kepada semua ibadah. Termasuk sekarang kita belajar bermajelis ilmu, ini ibadah. Coba hadirkan dalam hati kita, mungkin majelis ilmu ini majelis yang terakhir. Oleh karena itu kita perhatikan dengan baik. Kalau perhatikan dengan baik itu mulutnya ditutup.
Jangan ngomong. Matanya jangan ditutup. Kalau mata ditutup, itu namanya tidur. Itu di majelis ilmu. Matanya dibuka, mulutnya ditutup. Kan tadi kita sudah pelajari, pengagungan. Semua ibadah kita agungkan, semua syiar Allah kita agungkan. Majelis ilmu itu adalah majelis yang diagungkan oleh Allah. Jangan kita seakan meremehkan, sehingga kita tidak perhatikan dengan baik. Begitu pula Ramadan kita. Hadirkan dalam hati kita. Mungkin ini Ramadan yang terakhir. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kunta fi sholatika, fasalli sholata muwaddi." Kalau kamu hendak sholat, sholatlah seperti orang yang akan segera meninggalkan dunia ini. Hadirkan dalam hati kita, ini mungkin sholat yang terakhir. Sehingga kita melakukan sholat dengan cara yang terbaik. Dengan ikhlas. Dengan ittiba kepada Nabi SAW. Dengan khusyuk. Maka kiaskan ini pada semua amal ibadah kita. Tatkala menuntut ilmu, ini ibadah yang sangat agung. Hadirkan di hati kita, mungkin ini majelis ilmu terakhir kita. Dan orang yang di majelis ilmu adalah orang yang sedang berjalan di atas jalan Allah. Sejak dia pergi keluar rumah, sampai dia pulang. Dia di jalan Allah. Hatinya harus penuh dengan cinta dan pengagungan. Dan kegembiraan. Kegembiraan atas hidayah yang Allah berikan. Dan hadirkan dalam hati, mungkin ini adalah ibadah yang terakhir. Begitu pula Ramadan kita. Maksudnya agar kita lebih semangat ibadah di bulan Ramadan. Karena jemaah sekalian, betapa banyak orang yang menyanyiakan Ramadan. Menyanyiakan dengan apa? Dengan menonton TV, menonton video. Menonton video itu di HP itu luar biasa menyita waktu. Cuma gerak-gerak jempol saja, tiba-tiba habis 2 jam, 3 jam. Begitu pula ada sebagian orang punya kebiasaan baru di bulan Ramadan. Kebiasaan yang sia-sia, bahkan dosa. Yang sebelum Ramadan dia nggak kerjakan. Contoh apa? Main kartu dari ba'da isya, ba'da tarwih sampai sahur. Subhanallah. Menjelang berbuka jalan-jalan. Andai kita hadirkan di hati kita, ini mungkin Ramadan terakhir, nggak akan kita lakukan itu. Nggak akan kita sia-siakan waktu kita. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Jadi kita bukan hanya disuruh sekali 2 kali ingat mati. Kata Nabi SAW, perbanyak ingat mati. Makin banyak berarti makin bagus. Dan beliau juga mengingatkan kita, kematian akan memutuskan semua kelezatan dunia. Artinya, jangan kita terlena dengan kemajuan, kemewahan, dan kenikmatan dunia yang sudah kita raih. Karena itu nggak dibawa mati. Itu akan terputus dengan kematian kita. Nggak akan kita bawa ke kuburan kita. Kita bawa pun nggak ada manfaat. Yang bermanfaat hanyalah amal-amal soleh kita. Maka tatkala Nabi SAW ditanya, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Perhatikan apa jawaban beliau. "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal akyas." Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Maksud mengingat mati adalah agar kita lebih baik dalam melakukan persiapan untuk hidup setelah mati. Jadi jangan malah terbalik ya. Karena ingat mati, mau ngapa-ngapain sudah nggak semangat. Itu terbalik. Justru kalau kita ingat mati, kita harusnya lebih semangat untuk mempersiapkan diri demi kehidupan setelah mati. Amalan hati yang ke-5 untuk menyambut Ramadan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang kembali kepada Allah,
yang menyesali dosa-dosa. Meskipun taubat ini bukan syariat khusus di bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, tapi kewajiban sepanjang hidup kita. Namun tidak diragukan lagi, di bulan Ramadan lebih diwajibkan. Karena dosa di bulan Ramadan lebih besar. Dan juga dikhawatirkan kemaksiatan yang kita belum bertobat darinya, atau bahkan masih kita lakukan, akan menghalangi ibadah kita diterima, dan menghalangi doa-doa kita dikabulkan. Padahal Ramadan adalah bulan ibadah dan bulan doa-doa mustajab. Tapi dosa-dosa bisa menghalanginya. Oleh karenanya, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maidah ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajul, menyebutkan tentang seseorang yutilu safar, melakukan perjalanan jauh, asy'atha akbar, dalam keadaan rambutnya kusut masai lagi berdebu. Artinya itu penampilan musafir di masa dahulu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob, berdoa kepada Allah. Wahai Rob, wahai Rob. Artinya dia berdoa berulang-ulang. Namun wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya pun haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya pun haram. Wa gudziya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Doanya terhalang, meskipun dia punya sebab-sebab, doanya mustajab. Dan termasuk sebab doa kita mustajab adalah bulan Ramadan. Nabi SAW pernah bersabda, "Walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Bagi setiap muslim, di setiap siang dan malam bulan Ramadan, ada doa yang pasti dikabulkan. Juga Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turat." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, pasti Allah kabulkan. Da'watul walid, pertama doanya orang tua untuk anak. Wa da'watus shaim, yang kedua doanya orang yang berpuasa. Wa da'watu al-musafir, yang ketiga doanya musafir. Tapi kalau kita masih saja melakukan yang haram, belum membersihkan diri kita dari yang haram, belum bertobat darinya, itu bisa menjadi penghalang doa-doa kita dikabulkan. Bagaimana cara bertobat? Dengan memenuhi 5 syarat taubat, dan bisa menjadi 6 syarat. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan balasan dari makhluk, bukan pula sekedar pujian makhluk. Syarat yang kedua, menyesali dosa itu, dan inilah hakikat taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taubatun nadam, taubat itu adalah penyesalan. Jadi hakikat taubat adalah amalan hati, menyesali dosa-dosa kita. Jangan malah kita bangga dengan dosa kita, merasa hebat karena dulu melakukan dosa ini, dosa itu. Merasa menjadi anak muda yang hebat. Na'udzubillah. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Kalau ada orang yang bertobat, tapi dia belum meninggalkan dosa, rencananya nanti tahun depan saja baru ditinggalkan, maka taubatnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Yang keempat, ini juga amalan hati. Kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau masih tersimpan di hati seseorang melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang, maka taubatnya tidak sah. Misalkan dia niat bertobat hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan akan kembali melakukan dosa itu lagi, maka taubatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Andai dia sudah bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang, namun ternyata di masa depan dia terjerumus lagi, maka taubatnya tetap sah. Lalu gimana solusinya? Ya solusinya bertobat lagi sebelum habis peluang untuk bisa memenuhi syarat yang kelima. Apa syarat yang kelima? Masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Ketika kematian datang menjemput atau matahari terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang, kita pernah menghinanya, pernah mencacinya, atau memukulnya,
atau menyakiti hatinya, atau pinjam uang tapi nggak bayar-bayar, maka ditambah syarat tobat yang keenam, yaitu minta maaf kepadanya atau kembalikan haknya, bayar hutang kepadanya, atau minta penghalalan. Kalau tidak, Allah belum akan menerima taubat kita. Dan urusannya, na'udzubillah, akan panjang sampai ke akhirat kelak. Ini yang perlu kita takutkan. Inilah jemaah sekalian, 5 dan bisa menjadi 6 syarat taubat, hendaklah kita lakukan di sepanjang hidup kita. Namun, menjelang atau masuk Ramadan, ini menjadi lebih penting lagi. Ibadah hati yang ke-6. Untuk menyambut Ramadan, hendaklah kita sambut dengan tawakal. Ada 3 hal yang perlu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, agar kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Meskipun Ramadan tinggal menghitung hari, bahkan tinggal setengah jam sekalipun, kalau Allah tidak izinkan, kita nggak akan bisa berjumpa dengannya. Maka bertawakallah kepada Allah agar bisa berjumpa dengannya. Yang kedua, bertawakal kepada Allah untuk bisa memaksimalkan detik-detik Ramadan dengan amal-amal soleh. Ini perlu kita tawakal kepada Allah. Dan ini lebih penting daripada tawakal dalam urusan dunia. Sebagian orang, dia tawakal kepada Allah hanya urusan dunianya saja. Bagaimana makannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana keselamatannya di perjalanan. Dia lupa untuk bertawakal kepada Allah, bagaimana solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Itu lebih penting untuk kita bertawakal kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada kita untuk melakukannya. Di surat An-Nur ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagaimana kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah, tidak pula bisa berpuasa, tidak pula bisa melakukan sholat. Maka tawakal kepada Allah agar dapat hidayah, agar bisa berpuasa, agar bisa melakukan sholat. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah agar ibadah kita diterima. Inilah jemaah sekalian 3 hal yang kita perlukan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum maupun secara khusus menyambut Ramadan. Tentu disertai dengan doa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Maka berdoalah kepada Allah dengan hati yang bertawakal kepadanya. Amalan hati yang ke-7. Untuk menyambut Ramadan, hadirkan di hati kita niat. Belum pun kita amalkan, tatkala sudah ada niat di hati kita, kita sudah dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang terbetik di hatinya niat untuk beramal baik, namun dia belum mengamalkannya, maka Allah menulis baginya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kebaikan yang sempurna.
Kalau dia amalkan, maka Allah lipat gandakan lagi menjadi 10, menjadi 700 kali lipat. Jadi, sebelum masuk Ramadan, kita sudah bisa dapat pahala hanya dengan niat. Kata para ulama, niat yang kita butuhkan, yang harus kita lakukan, mencakup 2 macam niat. Dan ini adalah 2 fungsi niat. Fungsi niat yang pertama, untuk membedakan tujuan kita beribadah. Apakah kita beribadah karena Allah atau karena selain Allah? Maka niat yang baik adalah niat yang murni, semata-mata karena Allah. Tidak tercampur sedikit pun niat karena selain Allah. Kalau tercampur, maka ibadahnya tertolak. Contoh, tercampur dengan sedikit keinginan agar dipuji orang. Itulah yang disebut dengan riya. Fungsi niat yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Atau untuk memastikan ibadah apa yang hendak kita lakukan. Nah, ini juga terbagi 2. Sebagaimana kata Al-Allamah Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, wa niyatun nafi'ah fi istiqbali Ramadan naw'an. Niat yang bermanfaat untuk menyambut Ramadan ada 2 macam. Niyatun mujmalah, yang pertama niat secara global. Bi an yanwiya an yastakthira fihi minal khairat, yaitu kita niatkan keseluruhan bulan Ramadan akan kita perbanyak kebaikan-kebaikan padanya. Ini secara global. Yang kedua, wa niyatun mufassalah, niat secara terperinci. Bi an yanwiyal abdu fihi anwa'an yu'ayyinuha fi qalbihi, yaitu seseorang meniatkan secara terperinci apa saja amal-amal ibadah yang akan dia lakukan. Min syamin, apakah itu puasa, wa qiyamin, salat tarawih, wa qiraati Qur'anin, membaca Al-Qur'an, wa sadaqatin, bersedekah, wa ihsanin, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Itu hendaklah kita niatkan secara terperinci. Makin banyak niat kita, makin besar pahala kita. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata kepada anaknya, ya Abdullah, inwi khairan, fa innaka wa illam ta'mal fa niyatul khair laka amalun. Wahai anakku Abdullah, berniatlah untuk melakukan kebaikan. Berniatlah untuk berbuat baik. Karena meskipun engkau belum melakukannya, atau bahkan tidak jadi melakukannya, maka niat untuk berbuat baik itu sudah menjadi amalan bagimu. Amalan yang dilakukan oleh hati. Maka inilah jemaah sekalian, amalan hati yang ketujuh untuk menyambut Ramadan. Persiapan yang kedua. Jadi ini persiapan yang pertama, persiapan amalan-amalan hati. Sekarang persiapan yang kedua, sebagai penutup. Untuk menyambut bulan Ramadan, hendaklah kita sambut dengan ilmu. Kita pelajari ilmu-ilmu tentang amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Dan menuntut ilmu itu sendiri sudah merupakan ibadah yang sangat agung. Belum sampai kita amalkan, menuntut ilmu itu sendiri sudah merupakan amal soleh yang sangat agung. Sehingga Nabi SAW mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Menunjukkan apa? Menuntut ilmu, ibadah yang sangat agung. Dan yang paling penting, agar kita tidak salah dalam beramal. Di surat Al-Isra ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti, jangan kamu lakukan apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya.
Karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan Allah mintai pertanggungjawaban. Apa maksud ayat ini? Maksudnya setiap amalan kita yang kita kerjakan, nanti kelak Allah akan tanya, berdasarkan ilmu atau tidak? Berdasarkan petunjuk Nabi SAW atau tidak? Tapi kenapa yang ditanya 3 anggota tubuh? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena 3 anggota tubuh inilah pintu masuk ilmu. Makanya tadi saya katakan jangan tutup mata. Jangan tidur. Karena ilmu nggak akan masuk kalau kita tidur. Jadi setiap amalan kita nanti Allah akan tanya. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka sebelum kita beramal, pastikan kita sudah siap jawabannya. Berarti pastikan ilmunya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan paling tidak ada 3 macam ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertama al-ahkam, hukum-hukum. Yang kedua fadail, keutamaan-keutamaan. Karena dengan mengetahui keutamaan kita akan lebih semangat. Yang ketiga maqasid, maksud-maksud atau tujuan-tujuan ibadah. Atau hikmah-hikmahnya. Ini 3 jenis ilmu yang kita perlukan. Dan jemaah sekalian, banyak yang perlu kita pelajari. Sehingga kalau kita buka di buku-buku fikih ataupun buku hadis, itu ada kitabus siyam, kitab puasa. Di dalamnya banyak hal dibahas. Tapi secara garis besarnya, ada 7 amalan yang khusus di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa. Puasa itu harus kita pelajari dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, pembatal-pembatalnya. Banyak kan? Ini perlu kita pelajari. Yang kedua, sholat tarawih. Di dalamnya juga ada banyak hukum-hukum. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan. Maka kita harus belajar lagi cara membaca yang benar. Begitu pula tafsirnya. Termasuk tafsir ayat siyam, tafsir ayat puasa. Mulai dari surat Al-Baqarah 183 sampai 5 ayat ke depan. Yang keempat, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Terutama bersedekah kepada orang yang berpuasa. Sehingga dia bisa fokus ibadah. Di antaranya kita beri makan sahur dan makan berbuka puasa. Dan juga di akhir Ramadan, sedekah yang wajib, zakat fitri, kita siapkan ilmunya. Amalan yang kelima yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab. Amalan yang keenam yang perlu kita siapkan ilmunya adalah tentang amalan-amalan di babak final Ramadan. Kapan babak finalnya? 10 hari terakhir. Itu ada amalan-amalan khusus. Di antaranya i'tikaf. Pelajari ilmunya. Dan yang ketujuh, termasuk sangat dianjurkan, ditekankan di bulan Ramadan adalah melakukan umroh. Apalagi kalau bisa sekalian i'tikaf di Masjidil Haram. Maka tentu lebih afdal lagi. Jadi, dalam 7 amalan ini perlu kita pelajari 3 hal tadi. Hukum-hukumnya, keutamaan-keutamaannya, dan maqasid. Contoh maqasid atau tujuan, apa sih tujuan berpuasa? Agar kita terhindar dari perbuatan yang haram. Makanya kalau ada orang puasa, nggak makan, nggak minum, tapi masih mengucapkan kata-kata kotor, masih berbuat yang haram, nggak ada gunanya dia puasa. Sebab tujuannya nggak tercapai. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram, dan kejahilan, yaitu
yang tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak butuh puasanya, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Percuma puasanya. Ini contoh ilmu tentang maqasid, tujuan-tujuan kita beribadah atau hikmah-hikmah pensyariatan. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian, barangkali dua hal terpenting yang hendaklah kita siapkan menyambut bulan Ramadan, tentang amalan-amalan hati, 7 amalan hati, dan juga persiapan ilmu tentang amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya, jika kita sudah bertobat tapi masih terjerumus lagi dalam dosa yang sama, ataupun dosa yang lain, apakah itu pertanda tobat kita tidak diterima? Jawabannya bisa jadi. Bahkan ini berlaku untuk semua ibadah. Dan itulah hikmahnya, sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif, mengapa setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kita sudah disambut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Supaya setelah kebaikan disusul dengan kebaikan. Karena kebaikan berikutnya adalah pertanda kebaikan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan setelahnya adalah balasan Allah terhadap kebaikan sebelumnya. Berarti amal baik sebelumnya Allah terima. Sehingga Allah balas dengan apa? Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sehingga kalau taubat kita diterima, maka Allah berikan kepada kita hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Jika tidak, maka kita patut khawatir bahwa taubat kita memang tidak diterima. Mungkin kita masih kurang ikhlas. Mungkin kurang tekad kita untuk tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Tetapi ini bukan pemastian. Karena kita nggak tahu pasti kan apa yang ada di sisi Allah. Nggak bisa kita memvonis langsung si fulan nggak diterima tobatnya, si fulan nggak diterima ibadahnya, nggak bisa. Kita hanya bisa harap-harap cemas. Patut kita khawatir untuk kemudian kita lebih memperbaiki diri. Demikian, wallahu alam. Silakan yang lain. Baik. Safar di bulan Ramadan, ketika kita sedang safar di perjalanan, belum sampai di tujuan, maka dibolehkan kita berbuka puasa. Meskipun kita mampu, tetap boleh. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, lalu dia berbuka, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain maksudnya setelah Ramadan. Ini menunjukkan sebagaimana sakit, safar adalah udzur. Dan meskipun dia mampu berpuasa, boleh tetap dia berbuka. Beda dengan sakit. Sakit, kalau tidak berpengaruh sama sekali jika dia berpuasa, dia harus puasa. Sakit yang membolehkan seseorang berbuka, jika dengan puasa akan mempengaruhinya. Contoh, penyakitnya tambah parah misalkan, atau dia lemes, berat, nah, baru dia boleh berbuka. Tapi kalau misalkan sakit cuma bisul sedikit di tangan, itu wajib puasa. Nggak ada pengaruh kan? Ya. Tapi safar, meskipun nggak ada pengaruh, dia boleh berbuka. Itu beda antara sakit dan safar. Kalau mau puasa juga boleh, dua-duanya boleh. Dia berbuka boleh, dia berpuasa boleh. Tapi lebih afdal mana? Dia berbuka atau berpuasa? Jawabannya tergantung keadaannya. Kalau dia merasa berat, lebih afdal dia berbuka. Dan kalau membahayakan jika puasa, wajib berbuka. Ini dua keadaan ya. Berarti jadi 3 semuanya. Boleh lebih afdal berbuka
dan wajib berbuka. Tapi kalau dia merasa nggak berat, biasa saja, karena mungkin fisiknya kuat, atau perjalanannya nyaman-nyaman saja, naik mobil pakai AC, naik pesawat pakai AC, turun langsung masuk hotel, nggak merasa berat, maka lebih afdal dia puasa. Meskipun boleh dia berbuka, tapi lebih afdal dia puasa. Wallahu alam. Dalil tentang dosa dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis-hadis atau ayat-ayat tentang kemuliaan Ramadan. Itu adalah dalil dosa dilipat gandakan. Kenapa? Karena dosanya jadi dua loh. Misalkan dia berbohong di bulan Ramadan. Pertama, dia dapat dosa berbohong. Yang kedua, dosa meremehkan Ramadan. Meremehkan sesuatu yang Allah muliakan. Jadi dalilnya adalah dalil yang bersifat umum. Ini namanya istimbat, pengambilan hukum dari dalil, meskipun dalil itu tidak berbicara langsung tentang permasalahan tersebut. Ini yang disebut dengan istimbat. Jadi nggak semua ya, dalam masalah hukum itu harus ada teks, lafaz yang jelas. Sama dengan hukum merokok. Nggak ada dalam Al-Quran, janganlah kamu merokok. Nggak ada dalam hadis, rokok itu berbahaya. Nggak ada. Tapi kita lihat, apa hakikat rokok? Rokok itu membahayakan. Nah sekarang, apa hukum membahayakan dalam Al-Quran? Ya hukumnya haram. Apalagi sampai membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain, jangan pula saling membalas menimpakan bahaya. Apa dalilnya? Amal soleh 10 kali balasan sampai 700 kali lipat. Itu hadisnya, ada hadisnya, hadis yang sahih. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian Allah jelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang terbetik di hatinya berniat untuk melakukan satu kebaikan, namun belum dia amalkan, telah Allah tulis baginya di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin. Namun apabila terbetik di hatinya keinginan untuk melakukan amal soleh, lalu dia amalkan, maka Allah tulis baginya di sisi Allah 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah. Bahkan kata Nabi SAW, masih mungkin Allah lipat gandakan lagi sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa terbetik di hatinya untuk melakukan keburukan, namun dia tidak melakukannya, maka Allah tuliskan baginya di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Dia sudah sempat berniat buruk, tapi dia batalkan. Maksudnya dia batalkan karena Allah, karena tahu ini dosa. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahullahu lahu sayyi'atan wahidatan. Namun apabila dia berniat atau terbetik di hatinya niat melakukan keburukan, lalu dia lakukan, maka Allah tulis baginya satu dosa saja. Ini luar biasa kasih sayang dan keadilan Allah. Kalau kita berbuat baik, bisa Allah lipat gandakan, bukan hanya sampai 700. Bisa lebih daripada itu, sesuai kehendak Allah. Tapi untuk dosa Allah tulis satu saja. Makanya tadi saya katakan, dosa dilipat gandakan di bulan Ramadan, bukan berarti dosanya satu dibalas jadi dua, tidak. Tapi memang dosanya dua. Satu, dosa itu sendiri. Yang kedua, seakan dia tidak menghargai Ramadan. Tidak memuliakan sesuatu yang Allah muliakan. Tambah lagi yang ketiga, seakan dia meremehkan Allah. Allah tolong dia dengan mengikat setan-setan, tapi seakan dia remehkan. Tetap dia melakukan dosa, padahal Allah sudah menolong dia. Jadi dosanya memang bukan hanya satu, sehingga dilipat gandakan dosanya. Wanita haid baca Al-Quran dengan mushaf, apakah dibolehkan? Boleh, asalkan jangan dipegang secara langsung. Bisa dipegang pakai kaos tangan
atau sapu tangan. Atau Al-Quran terjemahan di HP, tidak ada masalah, boleh. Dalilnya bersifat umum, sehingga pahalanya sama insya Allah. Dalil tidak membedakan. Apakah dia baca langsung, atau di HP, atau di kertas, atau di mushaf khusus, atau di atas sebuah kulit, dalilnya bersifat umum, tidak membedakan. Semoga dia dapatkan yang sama. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik. Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka jika sekedar khawatir, apalagi kalau sudah jelas ada bahaya. Sekedar khawatir, boleh berbuka. Sama saja dia khawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya atau anak yang disusuinya. Dua-duanya boleh. Meskipun dia merasa kuat berpuasa, tapi khawatir kalau puasa mengganggu pertumbuhan si bayi, maka boleh dia berbuka. Itu termasuk udzur. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kewajiban wanita hamil dan menyusui kalau berbuka? Secara global ada 3 pendapat ulama. Ini termasuk perbedaan pendapat ulama yang cukup tajam. Pendapat yang pertama, dia qadha saja. Pendapat yang kedua, qadha tambah fidyah lagi. Pendapat yang ketiga, fidyah saja. Maka pendapat yang paling kuat insya Allah, yang dikuatkan juga oleh Imam Ibn Baz rahimahullah, adalah cukup qadha saja. Karena minimalnya 2 alasan. Alasan yang pertama, ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras solati wa anil hubla wal murdi as-sawma au kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah meringankan separuh solat dari musafir. Artinya solat yang 4 menjadi 2 rakaat bagi musafir. Dan Allah ringankan separuh puasa dari musafir, wanita hamil dan menyusui. Artinya, dalam hadis ini Nabi SAW menyamakan antara wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Dan musafir, kata Allah dalam Al-Quran, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau dia berbuka, hendaklah dia ganti, dia qadha di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Berarti, berdasarkan hadis ini, wanita hamil dan menyusui, kewajibannya hanyalah qadha. Karena musafir nggak disuruh bayar fidyah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau kita kiaskan wanita hamil dan menyusui kepada orang sakit, maka orang sakit itu ada 2 macam. Orang sakit yang pertama, yang masih diharapkan kesembuhannya. Maka jika dia tidak puasa, kewajibannya adalah qadha. Orang sakit yang kedua, yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Ini sama dengan orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Maka kewajibannya adalah fidyah, tanpa qadha. Sekarang pertanyaannya, kalau dikiaskan kepada orang sakit, wanita hamil dan menyusui, lebih tepat dikiaskan kepada orang sakit yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kecuali ada yang mengatakan, istri saya mau hamil, menyusui terus sampai wafat. Nggak ada yang bilang begitu kan? Ya. Sampai wanita yang bertanya kepada Imam Ibn Baz rahimahullah, itu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah tidak puasa 9 tahun. Karena hamil dan menyusui. Baru selesai menyusui anak pertama, hamil lagi anak kedua. Nah, sampai 9 tahun. Maka kata Syekh, qadha saja, nggak ada fidyah. Dan nggak usah merasa berat, karena boleh dicicil. Kalau dicicil, mudah kok. Ringan insya Allah. Katakanlah dicicil sepekan 2 kali. Pada Senin Kamis katakanlah. Itu nggak kerasa. Setahun, nggak sampai setahun selesai. Dan juga ketika mencoba untuk mencicil, tapi kemudian merasa berat, ya tidak mengapa berbuka, batalkan puasa. Ya misalkan, terutama kalau anak sudah
menyusui dan sudah mulai makan makanan yang lain. Kemudian ibunya mencoba berpuasa. Tapi kemudian di tengah puasa merasa berat. Atau melihat ada kekhawatiran berpengaruh pada anak. Maka tidak mengapa berbuka. Batalkan puasanya. Tapi ingat, 1 hari itu belum dihitung. Berarti belum terbayar dengan 1 hari itu karena dibatalkan di tengah hari. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Apakah sholat tarawih itu berbeda dengan sholat qiyamul lail? Di bulan Ramadan sama. Sholat tarawih itulah sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Dan lebih afdal dilakukan di awal waktu setelah sholat isya. Itu perbedaannya. Kalau sholat tahajud di luar Ramadan, sholat lail di bulan Ramadan, lebih afdal di akhir waktu. Bagi laki-laki, lebih afdal dilakukan berjamaah di masjid. Tapi hakikatnya sama. Dan boleh-boleh saja kalau kita sudah sholat tarawih di awal waktu, kemudian kita bangun sebelum sahur sholat tahajud, tidak ada masalah. Yang penting jangan lakukan witir 2 kali dalam semalam. Kata Nabi SAW, la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Kemudian perbedaan yang lain, sholat qiyamul lail atau tahajud atau witir di luar Ramadan tidak disyariatkan kita sengaja berkumpul. Bikin janji misalkan, kita ngumpul, nanti kita mau sholat tahajud berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Yang disyariatkan seperti itu hanya di bulan Ramadan. Tapi kalau nggak direncanakan, misalkan kita lagi nginap bersama kawan kita mungkin karena seperjalanan, lihat dia lagi sholat tahajud, kita langsung ikutan berjamaah, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau kita sengaja, nanti kita ngumpul, mau sholat tahajud bareng, maka itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Utang puasa yang dahulu, sudah lupa. Apakah harus diqadha? Ya, tetap harus diqadha, itu hutang. Hutang kepada manusia saja harus kita bayar. Bagaimana lagi hutang kepada Allah? Bagaimana kalau jumlahnya lupa? Maka diperkirakan dan ambil jumlah terbesar. Misalkan kita perkiraan antara 30 sampai 40. Ya ambil 40. Ambil jumlah terbesarnya. Karena kalaupun lebih kan tidak masalah daripada kurang. Dan sekali lagi, boleh dicicil, tidak mengapa. Ya, jadi nggak usah merasa berat. Orang banyak tiap hari atau selang-seling berpuasa Daud, biasa-biasa saja tuh, nggak merasa berat. Coba kalau dia puasa Daud 1 tahun, sudah berapa tuh? 100 lebih kan? Dan juga jemaah sekalian, dalam puasa itu kan banyak sekali faidah. Di antaranya faidah kesehatan juga. Tapi jangan itu niat kita, jangan. Niat kita untuk ibadah. Banyak orang hari ini berpuasa kan, hanya untuk sehat gitu. Dan nggak ada ruginya sedikit pun kita berpuasa. Semuanya keuntungan. Baik keuntungan dunia maupun akhirat. Tapi keuntungan dunia jangan jadi niat kita. Niat kita untuk akhirat. I'tikaf di Masjidil Haram ada 2, tarawih ba'da isya, tahajud jam 00.30. Ikut keduanya atau tarawih 1. Ikut keduanya lebih afdal. Ikut keduanya lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena tidak ada batasan sholat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Nabi SAW mengatakan, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 salam, 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus sampai kapan? Idza khasya ahadukum subuh falyutir biwahidatin. Kalau kalian sudah khawatir masuk waktu subuh, maka tutup dengan witir 1. Artinya, berdasarkan hadis ini, kata Imam Ibn Baz rahimahullah, tidak ada batasan rakaat sholat tarawih. Juga tidak ada batasan waktu, kecuali masuknya waktu subuh. Jadi kita mau lakukan sekaligus di awal malam, atau kita mau bagi 2, bagi 3, bagi 4, nggak ada masalah. Tidak ada larangan. Karena hadis-hadis datang dalam bentuk umum. Ya. Bila keterbatasan tenaga, yang paling baik ikut yang mana? Yang paling baik, wallahu alam, di awal. Kenapa? Karena
Nabi SAW dan para sahabat sholat tarawihnya dari awal waktu. Cuma jemaah sekalian, di tanggal 23 Ramadan, Nabi SAW dan para sahabat sholat di awal waktu sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau kita bagi, katakanlah dari ba'da isya sampai subuh 6 jam. Berarti mereka sholat tarawih 2 jam. Sampai sepertiga malam yang pertama. Di malam 25, mereka sholat tarawih sampai pertengahan malam. Berarti kurang lebih 3 jam. Di malam 27, mereka sholat tarawih dari awal malam sampai hampir subuh. Kurang lebih 5-6 jam. Sampai kata para sahabat, kami khawatir nggak sempat makan sahur. Jadi ada anjuran, di malam ganjil ini, 23, 25, 27, ditingkatkan. Tapi di keseluruhan dari 10 hari terakhir, semuanya harus kita tingkatkan. Cuma di 3 malam ini, lebih afdal untuk ditingkatkan. Nah, semua hadis-hadis ini menunjukkan Nabi SAW sholat dari awal waktu. Ya. Jadi, lebih afdal tarawih di awal waktu. Ini perbedaannya dengan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan, betul. Di akhir waktu lebih afdal. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Lebih